Assalamualaikum Bu Yusro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Apa kabar kabar? Bu Ria? Apa kabar Bu Yusro? Alhamdulillah, saya sehat. Hanya saja Bu, ada sedikit permasalahan tentang saya Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Yusro? Ini loh Bu, jika Ibu tidak sibuk, saya ingin mohon ngobrol sebentar sama Ibu Bu. Boleh Bu. Kebetulan saya lagi tidak mengajar nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin mencari solusi atas masalah yang saya hadapi nih Bu. Mohon setelah berbincang dengan Ibu nantinya, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang akan saya lakukan Bu. Memangnya ada masalah apa Bu Yusro? Gini Bu, saya bingung sekali Bu, kenapa setiap saya mengajar anak selalu tidak tertib Bu. Selalu ribut, berlarian ke sini kemari, Bu. Saya pusing, pening menghadapi anak-anak, Bu. Baik, tadi Bu Yusro bilang setiap mengajar anak-anak selalu ribut dan tidak tertib. Bu Yusro sudah menelusuri apa penyebab dari permasalahan ini? Sudah, Bu. Saya sudah bertanya kenapa mereka bersikap seperti itu, dan saya juga sudah sering menasihati mereka agar tertib dalam belajar, Bu. Kalau berdasarkan pengamatan Bu Yusro, mengapa kira-kira anak-anak bersikap seperti itu, Bu? Setelah saya amati dan jawab mereka Bu, katanya mereka bosan belajar terus Bu, hanya bosan duduk dan mendengarkan saya menerangkan aja Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Yusro, seperti apa kondisi ideal yang Bu Yusro harapkan dari murid-murid Ibu? Tentunya Bu, saya berharap mudah-mudahan saya dapat mengikuti pelajaran dengan baik Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Yusro lakukan agar murid-murid Ibu dapat belajar dengan baik dan tertib seperti yang Ibu harapkan? Oh, berdasarkan pengamatan dan evaluasi saya, Bu, terhadap diri sendiri, sepertinya saya belum menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak-anak merasa bosan dan metode pembelajaran yang saya terapkan, Bu. Lalu, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, Bu. Menerapkan is breaking untuk mengembalikan fokus belajar anak, Bu. Memilih media pembelajaran yang menarik agar anak-anak bisa fokus dalam belajar dan tidak membosankan, Bu. Baiklah Bu, apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu terapkan di kelas? Oh, ada Bu. Ada, saya pernah menyajikan materi pembelajaran dengan menyajikan video, Bu. Lalu anak-anak berdiskusi secara berkelompok. Anak-anak sangat antusias karena semuanya terlihat luar biasa. Karena semuanya terlihat, Bu. Luar biasa ya bagi Bu anak-anak. Yusro. Jika kita rating tuh dari angka 1 sampai dengan 10, menurut Bu Yusro, seberapa keberhasilan metode itu dapat menarik minat murid, Bu? Kalau saya rating, Bu, kira-kira 2 di angka 8, Bu. Baiklah. Selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Rencana yang akan saya lakukan adalah saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid saya, dan juga diselingi is breaking serta update informasi tentang cara mengajar yang berpihak kepada murid, Bu. Baik.
Siapa yang bisa membantu Bu Yusro dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya ada kepala sekolah, Bu, teman-teman sejawat, atau bisa juga orang tua murid itu, Bu. Oh iya, kira-kira berapa lama ya waktu yang Oh, saya kira, Bu, tidak butuh waktu lama saya melakukannya, Bu. Nah, kapan nih Bu Yusro mulai melaksanakannya? Kayaknya secepatnya deh, Bu, agar murid mendapatkan haknya dan belajar dengan cara yang menyenangkan, Bu. Kemudian, nih Bu Yusro, komitmen seperti apa yang Bu Yusro lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Saya akan konsisten dan update informasi tentang peningkatan kompetensi diri dengan berkolaborasi dengan teman sejawat dan berbagai pihak, serta juga berharap penuh. Baik Bu Yusro, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Secara moral, Bu, saya sudah mendapatkan dukungan penuh dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat, Bu. Baiklah Bu Yusro, semoga rencana itu dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Bagaimana perasaan Bu Yusro setelah kita berbincang-bincang tadi? Masalah, insya Allah, Bu, udah lega, Bu. Dan senang sekali rasanya, Bu. Saya telah mendapatkan solusi dari pembimbingan kita itu, Bu. Syukurlah. Masih ada yang ingin Ibu sampaikan Bu Yusro? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih, Bu Ria, sudah meluangkan waktunya untuk saya, sehingga saya menemukan solusi atas persoalan yang saya hadapi sehari-hari di kelas, Bu. Saya senang bisa berbincang dengan Ibu. Semoga kita selalu bisa berbagi ya Bu. Ya, Sampai jumpa ya alhamdulillah, Bu Bu. Yusro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Ria. Sama-sama Bu Yusro. Baik, Bu Yusro, kita masuk ke yang kedua. Oke, Bu. Oke. Mulai Bu. Iya, sebentar, Bu ya. Ya. Ya, Bu. Oke, kita mulai Bu. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu Yusro. Apa kabar, Bu Ria? Apa yang ingin kita bicarakan hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Saya lagi bingung nih Bu Yusro, bagaimana caranya membagi waktu antara mengajar dengan kegiatan CGP. Jadwal saya padat sangat. Saya mengerti sekali, Bu Ria. Itu memang tantangan yang sering dihadapi para guru. Jadi kita hari ini adalah mencari solusi agar Ibu bisa lebih efektif dalam mengatur waktu dan tetap bisa menjalankan kedua peran tersebut. Bisa, Bu Ria, ceritakan lebih detail apa yang membuat Ibu merasa kesulitan membagi waktu. Iya Bu Yusro, selain mengajar, ada tugas-tugas CGP yang harus saya selesaikan, seperti membuat refleksi, diskusi kelompok, dan presentasi. Terus, kadang ada kegiatan tambahan yang sifatnya tiba-tiba di sekolah, Bu. Oh, selain tugas-tugas CGP, apakah ada faktor lain yang membuat Bu merasa waktu semakin sempit, Bu? Iya, Bu. Saya juga punya tanggung jawab di rumah, seperti mengurus anak, memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya yang harus saya selesaikan di hari itu, terkadang di waktu yang bersamaan. Oh, gitu ya, Bu. Mari kita cari solusinya bersama, Bu.
Apa yang sudah Ibu coba lakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu? Saya sudah mencoba membuat jadwal, Bu, tapi seringkali jadwalnya berantakan. Oke, Bu. Bagus sekali, Bu Ria. Sudah mencoba membuat jadwal. Bagaimana jika kita coba mendiverifikasi jawaban itu, Bu? Ide bagus, Bu. Mungkin saya bisa bagi waktu menjadi blok-blok kecil untuk setiap aktivitas dan saya bisa mengalokasikan waktu khusus untuk tugas CGP di pagi hari sebelum sekolah. Bagus, Bu. Nah, itu bisa menjadi solusi yang baik. Apalagi yang bisa Ibu lakukan kira-kira? Mungkin selain itu saya juga bisa melimpahkan beberapa tugas jika memungkinkan, misalnya apakah ada tugas CGP yang bisa dikerjakan bersama atau berkolaborasi dengan teman sejawat lainnya, Bu. Oh, begitu. Baiklah, baik, Bu. Sekarang mari kita buat rencana aksi yang lebih konkret. Kapan rencananya, Bu? Bisa mulai menerapkannya, Bu? Saya akan mulai minggu depan dan mencoba jadwal baru tersebut, Bu. Oh, oke, Bu. Semoga berhasil. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk saya, Bu Yusro. Sama-sama, Bu. Ingat, yang penting adalah konsisten dalam menerapkan rencana ini. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika Ibu mengalami kesulitan. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Oke, Bu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Silakan dimatikan. Oke.